kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Sebetulnya ini bukan sebuah permasalahan karena memang para ulama sudah melewati begitu saja. Dan memang beliau tidak membahas secara detail permasalahan-permasalahan yang semacam ini. Karena memang mereka berjalan dengan ilmu-ilmu mereka, sehingga tidak perlu mereka itu harus mendiskusikan lagi di zaman itu. Bahkan kisah pertama terjadi perbedaan ini kan berangkat dari mana ya? Perbedaan hari Idul Adha, Idul Fitri. Perbedaan dari menetapkan awal bulan dahulu. Di situ. Jadi ini sudah pernah terjadi pada zaman sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang tidak pernah merebutkan. Misalnya waktu Sayyidina Abdullah ibn Abbas ya. Suatu ketika ada seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahwasanya ada Sayyidina Quraib. Itu mendapatkan tugas dari Ummu Fadl bintil Harits, disuruh datang kepada Muawiyah yang ada di Syam. Setelah beliau itu sampai di Syam, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, Tirmidzi, Abu Daud dan Imam Nasai. Setelah sampai di Syam, menyelesaikan urusannya Ummu Fadl tadi, ternyata di situ masuk bulan Ramadan. Istahalla alayya hilalu Ramadannya. Hilal Ramadan masuk. Sementara beliau masih ada di Syam. Orang Madinah berada di Syam. Ra'ayna al-hilal lailatal jum'ati. Kami melihat hilal itu pada malam Jumat. Tsumma qadamtul Madinah fi akhir syahr. Setelah akhir bulan, aku datang ke Madinah. Wa sa'alani Ibnu Abbas. Nah, Abdullah bin Abbas bertanya. Dzakarul hilal, bercerita tentang hilal. Wa qala mata ra'aitumul hilal? Kapan kau lihat wahai Quraib hilal itu? Qultu ra'ainahu lailatal jum'ati. Aku melihat malam Jumat. Anta ra'aitahu? Ditukuhkan lagi oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas karena berbeda rupanya dengan Sayyidina Abdullah bin Abbas yang ada di Madinah. Engkau melihat benar tuh? Iya. Wa ra'ahun nas, dan orang di situ juga melihat, bukan saja tok satu orang. Wa shamu, mereka pada puasa, wa shama Muawiyah. Dan khalifahnya saat itu pun juga ikut puasa. Wa qala, nah, lakunna ra'aynahu lailatas sabti. Nah, kalau kami, kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, malam Sabtu bukan malam Jumat. Fala nazalu nasumu hatta nakmula 30 aw narahu. Ternyata Sayyidina Quraib ikut nanti setelah sampai di Madinah, ikut ahli Madinah. Waktu di mana di Syam ikut Syam, dia mulai puasanya seperti yang ada di Syam. Semestinya kalau memang dia harus ngikut Syam sudah buka, tapi tetap sampai di Madinah karena orang Madinah puasanya menyusul, tidak di hari Jumatnya tapi di hari Sabtunya, di hari berikutnya, maka dia harus menambah ikut berpuasa dengan ahli Madinah. Sampai berkeawalan naktafi bi ru'yati Muawiyah wa siyamihi. Lalu Sayyidina Quraib itu mengatakan, enggak cukupkah dengan apa yang aku lihat dan orang-orang Syam lihat? La hakada umirna. Hakada amarona Rasulullah, inilah perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi menunjukkan bahasanya ada perbedaan matla, ya perbedaan hilf. Ini ada, ini satu hujjah ya. Satu hujjah bahwasanya adanya perbedaan hari raya Idul Adha itu juga berangkat dari perbedaan awal bulan. Nah, yang kita bahas dulu adalah perbedaan awal bulan. Dan perbedaan awal bulan ini ya, perbedaan awal bulan ini karena ada beberapa permasalahan. Yang pertama, masalah ru'yah. Ru'yatul hilal. Jadi ru'yatul hilal. Jadi permasalahan yang pertama adalah ini masalah menetapkan awal bulan, kemudian permasalahan Idul Adha nanti. Ru'yatul hilal itu apakah itu ta'abbudi atau mu'allalah istilahnya. Ta'abbudi itu ya sudah, pokoknya ya kayak begini, karena memang ke Allah Rasulullah mengatakan sumul ru'yati wa afdalur ru'yati. Berpuasalah karena ru'yah, masuk bulan karena melihat rembulan, dan keluar ya karena melihat rembulan. Atau mu'allal, maksudnya mu'allal seperti sebagian fuqaha mengatakan ada taklilnya. Kenapa? Waktu itu disebutkan nahnu ummah ummiyah, kami umat yang buta, tidak ngerti perhitungan, khilaf hisab, apa hisab. Sehingga karena tidak ada hisab, tidak ada ini, maka ru'yah itu adalah mu'allalah, yaitu karena waktu itu kami belum banyak tahu tentang ilmu hisab. Sehingga ada celah, kalau punya ilmu hisab bagaimana?
Dan apakah harus bersandarkan dengan ru'yah ini? Ini dibahas oleh para ulama. Sehingga pada akhirnya ulama dalam masalah ini ada dua. Mengukuhkan dengan ru'yatul hilal, dengan mata melihat rembulan. Yang kedua dengan istilahnya hisab falak. Hisab falak. Yani hisab falaki ini adalah juga dikukuhkan oleh para ulama-ulama. Memang kebanyakan ulama dari masa ke masa, Qarn 1, 2, 3 itu selalu berbicara tentang ru'yah yang sesungguhnya dengan mata. Tidak ada istilahnya hisab. Nah, akan tetapi setelah itu baru muncul ulama-ulama yang bahas masalah hisab. Nah, dan ini hisab sampai imam-imam kita banyak dari fuqaha madhab Syafi'i itu banyak sekali, termasuk siapa itu Ibnu Shuraih dari madhab Syafi'i, beliau adalah mujaddid abad ketiga. Ibnu Daqiqil 'Aid, Imam Subuki juga itu adalah juga yang mengatakan bahwasanya Qafal Syashi Al-Kabir, Qafal Kabir mengatakan hisab digunakan untuk meneguhkan Ramadan. Bahkan yang Imam Subuki sendiri dengan tegas menolak syahadat kesaksian orang yang kesaksian orang jika satu orang yang tidak diterima syahadatnya jika bertentangan dengan hisab ini. Jadi masih ada pembahasan yang luas, yang banyak. Jadi intinya hisab bisa saja dipakai. Ini harus kita jelaskan. Hisab boleh dipakai, ru'yah bisa dipakai. Tapi kalau ru'yahnya orang banyak bertentangan dengan hisab ya, tentunya ru'yah harus didahulukan dalam hal ini. Akan tapi di saat tidak ada ru'yah mungkinkah hisab? Atau di saat ru'yahnya masih ada ru'yahnya itu tidak memenuhi syarat-syaratnya ru'yah, maka bagaimana kita mengambil hisab? Dan kemudian jadi di sini ada dua, hisab sama ru'yah. Ini adalah gambarannya dulu, nanti ada pembahasannya detail hisab itu seperti apa. Nanti ada hisab itu adalah pakai apa, bil ihlal atau bil iktiron, itu masalah lainnya. Nanti pembahasan-bahasan khusus itu. Intinya sekarang ada dua, dengan hilal, dengan ru'yatul hilal dan dengan hisab. Ya, jadi ada dua, dengan ru'yatul hilal dengan hisab. Baik, karena ini sudah perbedaan ulama, jadi dua-duanya kita pakai. Sudahlah, jangan pusing. Dua-duanya kita pakai. Biarpun setiap permasalahannya, ru'yatul hilal sendiri itu ada syarat-syaratnya. Misalnya orang yang berpegang pada ru'yah, saya tidak mau hisab. Dari ahli ru'yah sendiri akan berbeda. Karena hakikatnya ru'yah itu seperti apa, terus surahnya itu seperti apa, kemudian bilangan orang yang melihat hilal itu berapa. Abu Hanifah tidak cukup dengan satu, harus jumhur mustafi, itu harus jumlah yang banyak dalam madhab Abu Hanifah. Kemudian setelah itu syarat sahnya sehat ru'yatul hilal itu kayak apa, terus wasilahnya, sarana prasarana untuk hilal itu apa, melihat hilal itu apa. Kemudian gimana ada untuk menyampaikan kepada menyampaikan kepada imam itu seperti apa bentuknya, dan cara menyampaikan ke tempat lain seperti apa. Ini masalah ru'yatul hilal saja ada pembahasan yang panjang ya. Nah, ini sudah dibahas oleh para ulama dan kita sudah tinggal make saja. Nah, kalau sudah begitu, berarti dalam ru'yatul hilal sendiri ada beberapa kriteria, beberapa syarat yang harus terpenuhi. Maka di saat syarat ru'yatul hilal ini tidak terpenuhi syaratnya, maka setelah itu bagaimana? Bisa saja kita minta pertolongan kepada hisab. Sehingga kalau ulama mu'asirin mengatakan bahasanya hisab itu yang tidak bisa dipungkiri. Kalau hisab itu menafikan imkan. Kalau nafikum imkan harus, misalnya tidak mungkin hari ini dilihat, malam ini dilihat hilal. Kalau sudah kata ahli hisab atau falak, malam ini tidak mungkin dilihat hilal, berarti harus kita dengar dalam hal ini. Ini biarpun yang bukan urusan nafyul imkan ini juga diterima sebetulnya. Cuma kalau nafyul imkan ini tidak bisa, tidak harus, karena kalau nafyul imkan artinya malam ini menurut hisab adalah tidak mungkin untuk bisa dilihat hilal. Kalau sudah begitu harus kita penuhi, kita patuhi. Setelah kita patuhi gimana? Sempurnakan bulan menjadi 30 hari. Makanya. Nah, termasuk kejadiannya ini adalah pada bulan ini, bulan Dzulhijjah ini, karena rupanya di titik-titik yang seharusnya dilihat hilal itu tidak ada. Karena memang menurut hisab tidak ada imkan ru'yatul hilal di saat seperti itu. Maka dari itu setelah terbukti tidak terlihat hilal, maka langsung disempurnakan bulan Dzulqa'dah itu adalah menjadi 30. Makanya kita mulai hari Idul Adha tanggal berapa? Hari mulai bulan haji tanggal hari Ahad kalau tidak salah ya. Setelah itu maka nanti ini pembahasannya. Nah, tanggal 9-nya itulah yang akan kita bahas Arafah. Jadi kita muqaddimah dahulu. Ini harus bahwasanya di dalam masalah ru'yatul hilal dengan hisab itu semuanya bisa dipakai, tidak usah pusing ya. Jadi jangan sampai kita mementingkan hawa nafsu kita atau ormas kita paling gede se-Indonesia atau golongan kita paling gede di Indonesia. Sekarang yang nyantai sajalah. Kalau memang ru'yah jelas di titik di Tanjung Kodok dilihat, di ini dilihat, kenapa kita tidak?
Nah, kemudian semua dari ru'yatul hilal ini adalah seyogianya adalah langsung ditanggapi oleh pemerintah. Pemerintah alhamdulillah dari masa ke masa ya, dari tahun ke tahun selalu mereka punya tim untuk ru'yatul hilal. Jadi dalam hal ini tidak usah pusing, tidak usah kita naik gunung bingung-bingung, tidak usah. Ini orang kurang kerjaannya. Sudah dilaksanakan oleh para pemerintah dan itu amanah bagi mereka dan juga ditangani oleh alhamdulillah ada para ulama juga di sana. Jadi kita tinggal percaya bagaimana pemerintah menentukan masalah ru'yatul hilal atau apa dewan apa itsbat atau apa kena. Baik. Setelah itu, setelah kita memahami makna bagaimana menetapkan hilal, bolehkah antara negeri dengan negeri berbeda? Nah ini antara negeri dengan negeri berbeda. Tadi sudah kita singgung di awal tadi. Kalau awal tadi mukaddimah kami sebutkan mungkin saja orang berbeda-beda masalah hilal, tapi kita tegaskan lagi bahwasanya setelah ada dalam mengukuhkan hilal itu adalah bisa dengan hisab dan dengan ru'yah langsung. Maka setelah itu mungkinkah kalau satu negeri melihat hilal tapi yang lain belum melihat, mungkinkah mengikut atau bagaimana caranya? Ataukah mungkin setiap negeri, setiap penjuru, setiap iklim itu mempunyai hilal sendiri? Maka di dalam hal ini dibahas oleh para ulama yang kita sebut dengan ikhtilaful matali', khilafnya matla'. Jadi rupanya ulama-ulama ini dalam madhab Imam Syafi'i mengatakan bahasanya matla' berbeda. Jadi kalau di sini dilihat hilal, belum tentu di India terlihat hilal. Jadi yang tidak terlihat mereka punya kaidah sendiri. Gunakan ilmu hisabnya, kemudian ilmu ru'yatul hilal di sana, tidak usah ngikut-ikut di sini. Jadi yang di India atau di sini beda, di Saudi dengan di sini punya aturan sendiri, karena matlaknya berbeda. Nah, kalau di Indonesia, kalau di Saudi melihat hilal, kita tidak harus mengikut. Tinggal di sini bagaimana kita lihat di tempat-tempat di titik-titik untuk melihat hilal bisa dilihat atau tidak. Kalau ternyata tidak bisa dilihat, disempurnakan 30 hari dan selesai, atau dengan hisab. Karena hisab itu adalah pasti tidak bertentangan. Hisab itu sebetulnya jangan-jangan dianggap mentah-mentah hisab didahulukan dari ru'yah. Oh tidak. Hisab itu mesti ada aturannya. Di saat tidak mungkin ru'yah dan tidak bisa terlihat ru'yah, maka hisab baru benar nanti. Lah kalau biarpun hisab sudah ditentukan, ternyata hari ini ru'yah, ya tetap didahulukan ru'yah. Tidak ada kejadiannya ini. Ini hanya kesombongan orang yang anti hisab saja itu. Nah, ini. Padahal selesai. Kalau misalnya hisab kita itu adalah tanggal misalnya anggap saja tanggal 10 bulan Januari misalnya adalah awal bulan. Rencananya dalam hisab kan, dalam perhitungan. Ternyata tak-taunya hilal terlihat lebih dulu. Ya ikut hilal, tidak ada masalah. Dan ini disepakati. Orang tidak pusing dalam hal-hal semacam ini. Tapi kebanyakan hisab itu tidak bertentangan. Karena hisab itu adalah justru membantu untuk ru'yatul hilal. Sehingga kita tidak melek terus mata-mata berjam-jam untuk melihat nunggu hilal. Tidak. Jadi sudah ditentukan. Jadi oleh Pak ahli falak itu sudah pas dengan keahlian ilmu yang diberikan oleh Allah kepada mereka. Sehingga Imam Subuki luar biasa percaya dengan ilmu hisab. Karena apa tepat? Dia bisa melihat kira-kira nanti diperkirakan di ufuk ini akan hilal akan terlihat. Itu sudah pas. Jadi kita tinggal manteng ke tempat itu, selesai. Ini adalah kehebatan para ulama-ulama. Makanya kadang-kadang itu permasalahannya itu yang nggak ngerti hisab itu selalu hujahnya ru'yah karena dia tidak paham hisab. Atau yang paham hisab itu subhanallah seolah-olah buta dengan ru'yah. Baik, ini adalah tidak bentuk kesombongan. Yang jelas para ulama tadi kita sebutkan dari ulama madhab Syafi'i yang sudah sangat banyak yang mengambil pendapat tentang hisab ya. Jadi kita tidak usah terlalu ribut ya. Kemudian dari madhab Abu Hanifah juga bisa. Kemudian perbedaan antara matla. Jadi antara negeri dengan negeri itu bisa tidak berbeda. Jawabnya adalah menurut madhab Imam Syafi'i adalah bisa saja berbeda. Jadi tanggal 1 di Saudi bisa saja tanggal 1 di sini, bukan tanggal 1 di sini. Bisa maju, bisa mundur. Mana yang lebih dulu? Baik, mana yang lebih dulu? Itu bisa saja terjadi. Tapi kebanyakan ulama mengatakan kalau ada satu bisa dilihat, ya, yang lain bisa ngikut. Yang lain bisa ngikut. Akan tapi ternyata pun demikian setelah itu hampir disepakati sebagai ijma. Imam Tabari menukil dari sebuah ijma bahwasanya kalau negeri berjauhan ya nggak bisa dong. Iya. Kalau dari kutub dari negeri ujung ke ujung itu nggak bisa ngikut. Jadi ini cenderung kepada madhab Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Nah ini jadi kalau jauhnya sangat jauh nggak bisa ngikut-ngikut. Tetapi apapun bentuknya juga masih ada ulama yang mengatakan bisa ngikut-ngikut ya, karena sudah di kemudahan yang ditemukan pada zaman sekarang ini bahwa antara negeri dengan negeri itu, antar ujung dunia dengan ujung dunia itu masih bisa bertemu dengan satu malam. Paling lama itu adalah jaraknya 8 jam. Jadi masih bisa bertemu di satu malam. Artinya kalau hilal bisa dilihat di Afrika sana, artinya mungkin saja kita untuk mengikuti. Baik, anggap saja kita ikut pendapat ini. Tidak ada masalah kita.
Sudahlah, kita tinggalkan kesombongan kita. Kalau seandainya kita harus mengikuti hilal di tempat lain, nggak apa-apa. Itu adalah sah-sah saja. Sah, dari segi sah loh ya. Itu boleh-boleh saja kita ngikuti hilal Saudi, kita ngikuti hilal di Maroko, kita ngikuti hilal di Mesir, kita ngikuti hilal di ini. Ini adalah tidak ada sah dalam secara fikih ini. Cuman tadi kita kukuhkan bahasanya, menurut madhab Imam Syafi'i dan kebanyakan ulama, termasuk madhab Abu Hanifah yang kukuh tidak ada perbedaan, kalau bisa dilihat di satu tempat semua ngikut, ternyata banyak hal mereka juga akhirnya luluh kepada madhab kita Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Jadi ternyata madhab Imam Syafi'i yang mengatakan ada perbedaan matlak, apalagi contohnya tadi yang kita sebutkan hujjahnya adalah dalil dari Sayyidina Quraib dan bersama Sayyidina Abdullah bin Abbas tadi, ini menunjukkan bahwa padahal antara Syam dengan Madinah, bukan Indonesia dengan Saudi. Bukan antara Syam dan Madinah, ternyata ada perbedaan di sini. Karena ada beda matlak di situ. Jadi perbedaan matlak ini menjadikan orang berbeda untuk menentukan awal bulan. Lah, kalau sudah begitu ada perbedaan matlak, perbedaan matlak awal bulan, bagaimana nanti kita mengambil ke satu keputusan? Perbedaan awal bulan, bagaimana mengambil sebuah keputusan? Ini sebetulnya ilmunya ya di sini. Setelah kita tahu bahasanya antara hisab atau ru'yatul hilal itu adalah sudah pendapatnya para ulama. Asalkan yang hisab juga menghargai istilah ru'yah, ahli ru'yah pun adalah ilmu orang tawadhu yang mengerti makna hisab. Nah, setelah itu boleh. Nah, kemudian juga ada ikhtilaf matali', perbedaan matlak. Ini ada yang mengatakan tidak ada ikhtilaf matali', yang satu mengatakan ikhtilaf matali'. Di sini adalah perbedaan juga. Jadi masalah khilafiyah di antara ulama. Lah, kalau sudah khilaf di antara ulama seperti itu, maka bagaimana jalan keluarnya? Jalan keluarnya bagaimana? Nah, jalan keluarnya adalah hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Apa yang diambil oleh pemerintah itu yang akan menghilangkan perbedaan. Nah, makanya jangan sampai ada kesombongan ya, mentang-mentang ini ormas, saya ormas apalah terserah. Saya pengen duluan, saya pengen maju dulu, ini pengen mundur. Ini adalah nggak benar. Jadi setelah kita tahu bahwasanya ini adalah masalah khilaf yang sangat sederhana, adapun masalah hujjah ini ada, semuanya ada hujjah, subhanallah. Semuanya ada hujah. Cuman kita dalam hal ini bukan ini yang kita tuju. Ini hanya muqaddimah untuk bicara tentang Idul Adha ya. Kalau kita ingin bicara masalah ini pembahasan lain bisa, masalah bagaimana sebenarnya tahqiq masalah hisab dan tahqiq masalah ru'yah itu seperti apa. Ini ada pembahasan sendiri. Jadi setelah itu kita harus tahu bahasanya hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Jadi perbedaan pendapat di antara ulama ini, maka kalau sudah diambil oleh hakim maka kita wajib patuh. Asalkan hakim mengambil satu pendapat yang sah menurut ulama, bukan hakimnya ngawur. Jadi kita patuh kepada sebuah pemerintahan, biarpun pemerintahan itu fajir, tapi berkenaan dengan hal yang ada kemaslahatannya untuk umat Nabi Muhammad, maka kita adalah wajib mengikutinya. Seperti kami gambarkan, bukan saja urusan ibadah, urusan kebiasaan-kebiasaan. Mematuhi lampu merah adalah wajib. Kalau kita melanggar lampu merah, nabrak orang itu dosa. Tapi kalau kita sudah lampu hijau lewat kok nabrak orang, nggak dosa. Karena apa? Kita sudah patuh. Ini makanya kami himbau anak-anak untuk patuh dengan lampu merah. Jadi aturan polisi itu adalah memang aturan pemerintah, tapi itu kemaslahatan manusia, maka kita wajib patuh. Kalau melanggar haram hukumnya. Jangan ini tidak ada di Al-Quran dan di hadis, tidak usah begitu. Karena berkenaan dengan pemerintah selagi yang baik itu wajib kita patuhi. Tapi kalau yang haram kita tidak boleh patuh, dan kita harus berani menghindar dan menentangnya kalau itu adalah yang haram. Baik. Jadi ini adalah keputusan imam yang menentukan hari awal bulan, itulah yang harus kita patuhi. Dan alhamdulillah di dalam urusan Idul Adha yang kita akan masuk pembahasannya, Idul Adha sudah pemerintah sudah mengukuhkan bahwasanya Idul Adha Idul Adha bulan Dzul Hijjahnya sudah ditetapkan dengan cara bahwasanya karena hilal tidak mungkin dilihat hari Sabtu waktu itu, maka istiqmal menjadi hari Senin baru memulai tanggal 1-nya. Kemudian kalau sudah Senin maka nanti tanggal 9-nya ya hari ini. Kemudian Idnya adalah hari Rabu. Baik. Nah, setelah itu bagaimana? Apakah pernah terjadi kayak demikian ini dulu? Ada terjadi antara Mesir dengan itu sudah pernah terjadi perbedaan Idul Adha itu dan tidak pernah dipermasalahkan. Jadi masalah perbedaan Idul Adha ini adalah jangan dipermasalahkan. Ada hujahnya kesombongan orang. Bukankah Saudi adalah kiblat kaum muslimin? Sana ada Mekah. Wukuf itu kan sudah satu hujah yang paling kuat bahwasanya tanggal kita itu adalah di situ. Oh tidak. Tanggal 9-nya adalah pas di wukuf. Bukan. Sebab tanggal 9 bukan pas hari wukuf, tapi wukuf itu di tanggal 9. Jadi wukuf itu salah satu ibadah yang ada di Mekah. Yang di luar Mekah mendapatkan khususan ibadah puasa. Jadi puasa kita itu tidak ada berpuasalah engkau waktu wukuf, tidak.
tapi puasalah engkau di tanggal 9. Tanggal 9. Jadi bukan berpuasa di hari yang wukuf. Maka di sini adalah ada perbedaan di antara penjelasan para ulama-ulama untuk menjelaskan ini sudah gamblang ya, sudah sangat jelasnya ya. Jadi masalah misalnya hari Arafah itu sendiri. Apa yang disebut hari Arafah? Hari Arafah itu adalah hari yang ke-9 dari Dzulhijjah, hari Arafah. Hari ke-9 Dzulhijjah. Baik itu sesuai hari Arafah, baik itu sesuai dengan waktu wukufnya para haji atau tidak. Jadi yang disebut hari Arafah itu adalah hari tanggal 9. Baik sesuai waktu orang wukuf atau enggak. Jadi setiap orang itu punya hari Arafah yang berbeda-beda sesuai dengan penanggalan yang telah ditetapkan oleh negerinya. Baik. Ini adalah sudah dikukuhkan oleh para ulama-ulama dan dijelaskan ya kayak gitu. Adapun hujah-hujahnya adalah hujah-hujah beliau-beliau ini adalah berkenaan dengan masalah yang kita sebut tadi, ru'yatul hilal. Selagi ada ikhtilaful matali', tentunya selagi ada khilaf matla', maka dalam hal ini perbedaan semacam ini harus ada. Karena selagi tanggal satunya berbeda, tentu tanggal 9-nya adalah berbeda juga. Adapun hadisnya adalah hadis masalah matla' tadi, hadis Quraib tadi yang diriwayatkan oleh Muslim, Imam Nasa'i dan yang lainnya. Baik, kemudian para ulama-ulama besar pun juga menukil dalam hal-hal semacam ini. Terserah dari madhab apa saja kita bisa ngambil banyak. Jadi kisah ini sudah pernah terjadi dan juga seperti Ibnu Abidin dalam kitab Raddul Mukhtar menyebutkan bahasanya yufhamu min kalamihim fi kitabil haji an ikhtilafal matali' fihi mu'tabar. Adapun di dalam masalah haji, ini uniknya di dalam madhab Abu Hanifah itu tidak menganggap perbedaan matlak. Tapi waktu masalah urusan haji malah ada. Kok ada orang malah ketuker. Ada orang itu nggak mengatakan haji tidak boleh berbeda pendapat. Karena apa? Ada wukuf di sini. Justru ketuker. Abu Hanifah itu yang mengatakan, jadi madhab Abu Hanifah mengatakan kalau hilal bisa dilihat di satu tempat semuanya harus ngikut. Iya. Itu. Tapi ternyata beliau mengatakan bahasanya justru khusus di bulan haji ini malah kebalikannya. Di situ ada perbedaan. Dikatakan bahasanya ikhtilaful matali' fihi mu'tabar di dalam urusan haji. Fi kitabil hajj anna ikhtilafal matali' fihi mu'tabar. Fala yalzamuhum syai'un law dhahara annahu ru'ya fi baldatin ukhra qablahum biyaumin. Wa hal yuqalu kadzalika fi al-adhiyati li ghairil hujjaj? Naam. Wa dhahir na'am. Li'anna al-ikhtilaful matali' innama lam yu'tabar fis shaum. Mereka menganggap bahwasanya ikhtilaf matali' itu tidak dianggap di dalam puasa saja. Akan tapi untuk yang lain-lainnya ikhtilaful matla' itu dianggap. Jadi bisa saja ini kisahnya ada orang puasa Arafah mendahului yang lainnya atau menyusul. Ini disebutkan menyusul boleh. Dan di ulama-ulama ini adalah dari madhab Abu Hanifah yang memang ini kenapa kita ambil dari madhab Abu Hanifah? Karena Abu Hanifah itu yang paling kekeh tidak ada ikhtilaful matali'. Iya. Biarpun madhab Imam Malik juga ada, tetapi tidak setegas dari madhab Imam Abu Hanifah. Ternyata di saat berbicara masalah ikhtilaful matali', mereka yang mengatakan ikhtilaful matali' itu tidak ada. Ikhtilaful matali' perbedaan hilal ya, maksudnya perbedaan penentuan hari itu, awal bulan itu enggak ada. Ternyata di dalam urusan Idul Adha beliau malah menjadikan ada. Jadi ada orang tidak wajib bagi seseorang untuk mengikuti orang lain yang negerinya berbeda dan berjauhan. Nah, sebab apa? Sebab yang dimaksud hari Arafah itu adalah hari ke-9. Pokoknya setiap aku menemui hari ke-9 maka aku sunnah puasa saat itu. Jadi bukan mengikuti urusan Arafah. Maka yang ini harus kita hadirkan. Kemudian juga masalah perbedaan lagi, masalah yang kedua itu masalah yang pertama adalah hari Arafah itu di tanggal 9 bukan tanggal 9 di hari Arafah. Iya. Jadi ini adalah satu ibadah yang ada sangkut pautnya dengan waktu. Beda sama dengan sholat ya. Sholat duhur kapan waktunya? Saat tergelincir matahari. Sholat asar adalah setelah bayangannya 2 kali lipat. Itu adalah maghrib adalah setelah saat terbenam. Jadi itu ibadah yang ada hubungannya dengan waktu tertentu. Jadi wukuf di Arafah itu ibadah ada hubungannya dengan waktu tertentu, yaitu tanggal 9. Tanggal 9. Maka puasa juga begitu. Puasa adalah kapan? Tanggal 9. Bagi yang orang ingin ibadah haji ya ikut tanggal 9 yang ada di sana. Kalau pengen ibadah haji di Mekah ya di Mekah kan ibadah hajinya, maka otomatis tanggal 9-nya ya ikut yang ada di Mekah sana. Tidak usah ikut di Indonesia. Saya mau wukuf beda saja lah, enggak. Ikut Mekah karena apa?
adanya di sana. Hilalnya tanggal 1-nya ada di sana. Kemudian yang di Indonesia, saya ingin puasa. Gimana saya pengen puasa? Ya ikut harimu dong. Karena puasamu itu sunat, puasa Arafah itu sunnah kapan? Tanggal 9. Jadi tanggal 9-mu itu kapan? Ya sudah puasa tanggal 9, selesai. Ya ini. Nah ini adalah sebetulnya makanya nggak ada perbedaan sebetulnya. Bukan kita itu menentang yang ada di Saudi. Bukan, tidak ada. Ini adalah semuanya adalah dengan ilmu para ulama itu. Baik. Kemudian para ulama-ulama yang lain dari madhab lain, apalagi madhab Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, karena beliau adalah madhab Syafi'i adalah sangat tegas di dalam masalah-masalah ikhtilaful mathalih ini adalah sangat jelas. Jadi di sini para ulama sekalipun yang bermadhab Imam Syafi'i yang mengatakan tidak ada perbedaan mathalih, ternyata di saat berbicara tentang haji, beliau juga mengatakan ada perbedaan mathalih, karena permasalahannya adalah membahas itu yang namanya hari Arafah itu adalah hari yang terjadi pada tanggal 9. Dan bukan tanggal 9 itu adalah terjadi di Arafah. Nah ini. Kemudian juga ada hujah-hujah ya, isyarat hujah-hujah yang lain itu masih banyak ya. Suatu ketika Rasulullah SAW memerintahkan, misalnya an-nazawja Nabi SAW dzakarat annahu SAW kana yasumu yawma tis'i dzilhijjati. Suatu ketika istri Rasulullah bercerita bahwasanya Nabi Muhammad berpuasa tanggal 9 Dzulhijjah. Lihat dengan kalimat tanggal 9 ini adalah tidak menyebut tentang Arafah. Tis'i dzilhijjati, asalkan kamu menemukan tanggal 9 maka tidak ada sumu karena Nabi SAW ya sumu yauma waqafan nasu, enggak. Tidaklah berpuasa di saat orang pada wukuf, enggak. Tapi tanggal 9. Bahkan wukufnya pun kalau berbicara tentang wukuf adalah wukuf di tanggal 9. Nah ini. Kemudian para ulama-ulama selain dari madhab Syafi'i itu tidak sebut diantaranya itu. Kalau madhab Malik sebenarnya tidak lebih. Kalau madhab Malik lebih lentur dari madhab Abu Hanifah. Memang madhab Malik beda dengan juga madhab Imam Syafi'i radhiyallahu anhu yang berbicara tentang yang mengatakan tidak ada ikhtilaful mathalih. Termasuk juga madhab Imam Ahmad bin Hambal. Akan tapi ternyata ulama-ulama yang mengikuti Imam Ahmad bin Hambal pada saat ini, termasuk yang di Saudi, itu ternyata juga mengatakan ada ikhtilaful mathalih. Ada ikhtilaful mathalih. Ya mohon maaf barangkali yang pernah dengar seorang syekh namanya Syekh Utsaimin yang ada dia, ini beliau juga berpendapat bahwasanya wasawab annahu yakhtalif fi ikhtilafil mathalih. Mereka juga mengatakan ikhtilaf mathalih itu ada. Pematalan misalnya ini dalam sebuah fatwanya, in kana al-hilalu qad ru'ya bi Makkah, hilal dilihat di Makkah, wa kana hadzal yaumut tasi'. Kemudian hari ini hari tanggal 9. Wa ru'ya fi balad akhar qabla Makkah bi yaumin. Dilihat sebelum Mekah tuh maju sehari. Karena yaum Arafah indahum al-yaum ashir. Jadi hari Arafahnya tanggal 10. Fa innahu la yajuzu lahum ayyasumu hadzal yaum li'annahu yaumul 'id. Maka dia tidak boleh ngikuti orang lain karena hari ini sebenarnya hari Id. Orang Mekah yang sudah berpuasa duluan tanggal 10 harus ikut Id. Tidak boleh ngikuti yang Indonesia, lainnya. Yang di Indonesia. Makanya lau qadar annahu ta'akharat ru'yah, atau seandainya ru'yah hilalnya tertinggal. Kana yaum tasi' di Makkah, tanggal 9 di Makkah, wa huwa tsamin indahum. Menurut kita di luar Mekah itu 8. Iya. Fa innahum yasumuna yaum tasi' indahum. Jadi ngikuti tanggal 9-nya itu. Yang muafiq liyaumil ashir fi Makkah, yang sesuai dengan tanggal 10 di Mekah. Biarpun sekarang tanggal 10, ini persis dengan yang terjadi saat ini. Ini fatwa ini. Ini fatwanya, enggak tahu yang mengikuti Saudi kenapa enggak denger ini misalnya. Ini misalnya di Saudi ini sekarang tanggal 10. Iya. Nah, tapi di luar Saudi tanggal 9. Maka bagaimana? Ikuti tanggal 9. Indahum lah ini adalah sebuah fatwa ya, fatwa keinsyafan ya. Memang begitulah ahli ilmu ya. Jangan sampai kita itu dengan kekeh lah ini harus ikut sana ikut sini. Kemudian ya ada dari ulama-ulama dari madhab Imam Syafi'i, dari madhab Malik juga ada, misalnya dinukil dari syarah Muwatta Malik ya, Ibnu Abdul Bar ya. Di situ kan menunjukkan qad ajma'ul annal jama'ata law akhta'at al-hilal. Sudah menjadikan ijma'. Seandainya saat jamaah itu akhta'at salah al-hilal di dalam masalah hilal fi dzulhijjah, di dalam Dzulhijjah. Jadi dalam menentukan hari itu kok salah. Fa waqafat fi Arafah fil yaumil ashir, lalu wukuf di Arafah itu tanggal 10. Wukufnya tanggal 10. Wukuf itu mestinya tanggal 9. Lah kok wukuf tanggal 10? Ini gimana nih?
anna dzalika yuji'uha, yang demikian itu sah karena kesalahan. Jadi mungkin saja. Karena dia dituntut untuk mengikuti hari yang ia fahami, bukan ikut rame-ramenya orang. Fakadzalika al-fitru wal adha, begitu juga Idul Fitri dan Idul Adha. Bahkan ini Al-Khatib Syirbini dalam mazhab Imam Syafi'i menjelaskan, man ra'al hilal, barang siapa melihat hilal wahdahu, sendirian, au ma'a ghairihi, atau dengan temannya yang lainnya, waruddat syahadatu, jelas dia kelas fasik yang tidak bisa didengar. Misalnya seorang perempuan lihat hilal di Mekah. Perempuan lihat hilal, karena dalam hal ini syahadahnya tidak diterima untuk disampaikan ke orang lain. Kecuali orang yang percayanya. Wa waqafa qablahum, karena ia melihat hilal sebelumnya. Mohon maaf, misalnya orang-orang itu di Mekah pada melihat hilal tanggal Sabtu, sehingga hari raya Idul Adhanya adalah hari Selasa. Tak taunya ada ibu-ibu di sana ngelihatnya hari Jumat. Berarti otomatis Idul Adhanya hari Senin. Maju sehari ya. Bagaimana dia? Ikut hilal, ru'yah hilal yang ia lihat, atau ikut orang banyak? Misalnya perempuan lihat hilal, atau telah terbukti bagi dirinya bahwasanya tanggal satunya adalah hari Jumat bagi sang perempuan. Tak taunya pemerintah mengambil hari Sabtu dengan ilmunya pemerintahan Saudi misalnya. Bagaimana perempuan ini? Ikut wukuf bersama orang-orang yang puasanya yang harinya masuknya nyusul, atau sendirian? Nah, ini adalah pertanyaan. Jawabnya apa? Ikut apa dia? Jadi wukufnya tidak ikut sama orang. Sendirian. Iya, wukuf sendirian, dan memang begitu caranya. Nah, Idul Ibrah fi dukhuli waqti Arafah wa khuruji bi'tiqadihi, sebab masuknya waktu Arafah dan keluarnya waktu Arafah itu sesuai dengan keyakinannya. Kalau keyakinannya aku melihat hilal sebelum mereka, berarti wukufmu beda dong. Iya, beda. Justru kalau wukufnya bareng-bareng sama orang itu nggak sah. Kecuali timbul keraguan di dalam dirinya, akhirnya dia tidak mengikuti apa yang diragukannya. Tapi kalau yakin, aku melihat hilal tuh, aku melihat hilal di Mekah. Seorang laki-laki ngelihat hilal tapi tidak dikenal, dia ngadukan ke raja, nggak didengar. Padahal saya ngelihat ini di mata saya, ngelihat hilal, saya punya ilmunya ngelihat hilal. Gembar-gembor ke pemerintahan tidak didengar. Tak taunya pemerintah menetapkan yang lain misalnya. Mana yang harus dipatuhi oleh orang ini? Dipatuhi adalah keyakinannya sendiri, tidak usah ngikut orang lain. Nah, ini adalah sangat sederhana. Bisa saja orang berbeda wukufnya. Jadi karena wukuf itu berkenaan dengan tanggal, bukan tanggalnya ikut wukuf. Ini adalah Khatib Syirbini. Imam Nawawi juga telah menjelaskan kurang lebih seperti itu. Wa idza syahida wahidun aw jamaah, ya. Kemudian wukuf yaumit tasi' indahum wan nas yakifuna ba'dah. Dia wukuf tanggal 9, kemudian orang-orang setelahnya. Fala iktasaru 'alal wukuf ma'an nas, kalau yang melihat itu ikut-ikut ke manusia fil yaum ladzi ba'dahu lam yasih, enggak sah. Malahan tidak sah kalau ikut wukufnya orang, jadi sesuai dengan keyakinannya waktu itu ya. Makanya saat itu paling enak sudahlah. Ini adalah orang sudah kita ngikut, alhamdulillah jamaah haji semuanya nggak usah ribut-ribut ngeliat hilal ya. Kalau berangkat sampai di sana ngikut, makanya ikhtilaful matol ini luar biasa. Coba para jamaah haji yang dari Indonesia ngelihat hilal, ngelihat hilalnya lebih awal misalnya, berarti kan harus wukuf berbeda di sana. Atau ngelihat hilalnya adalah terlambat. Orang wukuf belum boleh wukuf ya. Tak taunya ada madhab Imam Syafi'i, Masya Allah. Beda. Misalnya ya, di Indonesia itu hari Ahad kemarin, hari Ahad 9 hari yang lalu, itu betul-betul dilihat hilal. Kok hari Ahad? Hari Ahad ya. Hari Ahad dilihat hilal secara sempurna, benar sesuai dengan syarat-syaratnya. Wajib kan? Berarti karena dilihat hilal itu di sana, maka otomatis setelah itu apa? Tanggal 9-nya, yaitu hari ini dia berpuasa, wukuf di Arafah. Mestinya besoknya apa? Baru kurban hari raya Idul Adha. Tak taunya dia kekeh dengan pendapat ini. Sampai di sana, Saudi punya keputusan beda, maju. Ayo, maju bagaimana? Dia berpegang, saya harus tetap dengan keyakinan saya di Indonesia lebih dulu atau lebih akhir. Ya gak bisa. Alhamdulillah ada madhab Syafi'i, ikhtilaful matali, berbeda-beda tempat. Ya saya ikut Saudi saja, tidak usah pusing.
Ikut di tempat sana. Jadi yang di sana, Anda sampai di sana ikut pemerintahan di sana, enggak usah Anda bingung-bingung. Indonesia gimana? Yai, kapan ini hari rayanya? Besok Isra saya wukuf sendirian besok. Ya enggak benar itu. Atau maju atau mundur, tidak benar. Jadi sebetulnya kami ingin menjelaskan hal-hal yang semacam ini adalah hal-hal yang tidak perlu diributkan. Ini sangat sederhana. Dalam mazhab Imam Malik juga sama ya. Dalam Mukhtasar Khalil ya. Mukhtasar Khalil Syekh Al-Ahlaim disebutkan bahwasanya idza syahida wahidun jama'atun raddal hakim waraddal hakim musyahadatahum lazimahul wuqufu li ru'yatihim. Kalau ada sekelompok orang melihat hilal yang sekiranya kelompok itu menurut hakim tidak bisa diterima, maka wajib mereka itu wukuf sesuai dengan keyakinan mereka. Enggak usah ikut yang lain karena sesuai dengan keyakinan. Kalau memang dia melihat hilal, kama qulna fis shaum, seperti halnya di dalam puasa. Wa hadza qaulul jumhur, ini adalah pendapat jumhur ulama. Haka Muhammad bin Al-Hasan la yujzi'u. Adapun menurut Muhammad bin Hasan dari mazhab pengikut muridnya Imam Abu Hanifah tidak cukup wa yaqifu ma'an nas yaumal ashir, boleh ikut wukuf dengan manusia. Jadi ada khilaf, boleh wukuf dengan orang-orang yang lain yang menyusul di dalam masalah ru'yatul hilalnya. Jadi yang kami kukuhkan sebenarnya di sini adalah sederhana. Maka sebetulnya kalau seandainya kita bisa mengikuti Saudi tentang Idul Adha itu tidak ada masalah. Itulah hatanya, ikut hari ini kita nyembelih korban, itu adalah sah-sah saja. Karena apa? Ikhtilaful matolek menurut sebagian ulama adalah dibenarkan. Cuman setelah itu kembali kepada kaidah sebagai penutup sebelum ada pertanyaan. Kaidah gimana? Jika ada dua pendapat yang ulama pada berbeda pendapat, maka jalan satu-satunya adalah wajib bagi kita untuk patuh kepada imam. Karena apa? Hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Hukumnya hakim adalah menolak khilaf. Sudahlah, tinggalkan kesombongan. Apakah Anda yang ormas ini, ormas ini? Hakim memukulkan. Apa keputusan hakim? Hakim memutuskan bahwasanya hari raya Idul Adha di Indonesia adalah hari Rabu, sudah kita ikut. Memang selama ini dari awal kita selalu mengatakan, sudahlah tanya pemerintah. Mereka punya ulama lebih banyak, punya alat lebih canggih, punya segala macam. Informasi juga lebih hebat. Kita udah bikin aneh-aneh ya. Biarpun kita punya komunitas misalnya jamaah berapa juta. Enggak, pemerintah punya fasilitas televisi dan sebagainya, bisa nyebarkan semuanya. Dan itu lebih mudah untuk mengukuhkan makna persatuan. Lah ini jangan sampai kita itu. Kadang-kadang ada kesombongan. Ormas ini karena tidak cocok dengan ormas ini harus beda. Ormas ini dengan ini. Astagfirullahaladzim. Di mana ilmu itu? Ilmunya serahkan pada para yang ahlinya. Ulama sudah mengatakan ini boleh itu. Baik dengan hisab atau ru'yah, baik ini ikhtilaful matlai atau tidak. Setelah, makanya kita menghimbau bahasanya pemerintah segera ngambil sebuah keputusan yang jelas dalam hal ini. Silahkan pemerintah mengambil pendapat Abu Hanifah, tidak ada matlak. Semuanya diseragamkan dengan Saudi, nggak apa-apa. Asalkan ini keputusan dari pemerintah, kita akan ngikut. Tidak ada masalah. Atau seperti apa? Akan tapi permasalahannya ada sekelompok orang yang ternyata dia merasa lebih hebat, tidak senang dengan persatuan. Ini bermasalah. Ini janganlah. Sudah pemerintah sampai urusan apapun selagi itu adalah kemaslahan untuk umat, kita ikuti. Bagi yang sudah ngerti, maka jangan saling menyalahkan. Yang hari ini korban sah atau tidak? Secara fikih adalah sah, benar. Cuman secara patuh kepada kebenaran yang ditegaskan pemerintah itu adalah salah dia. Ini harus kita katakan itu. Kalau masalah sah, yang kelewatan itu sudah sekarang korban, ngelanggar ulama, sudah mengatakan yang puasa hari ini adalah haram. Sudah dua numpuk salah, nggak sadar ini. Allah. Itu yang terjadi banyak di masyarakat. Ini musibah. Sudah hari ini dia berbuka. Berbukanya dia tuh benar. Tapi salahnya nggak ngikut pemerintah di dalam hal-hal yang ada maslahatnya untuk persatuan umat. Sudah dia melakukan kesalahan ini, nyalain orang lain, katanya puasa hari ini adalah haram. Hari ini kan hari raya. Hari raya di mana? Karena pemerintah sudah ngukur semacam ini. Jangan dianggap ulama-ulama itu nggak tahu ya, ngerti ulama itu. Ulama di Indonesia ngerti, bisa seandainya ngikut Saudi boleh, ngikut Maroko boleh, ngikut Mesir boleh. Masalah ikhtilaful matolek sederhana. Kita bisa saja meninggalkan madhab Imam Syafi'i untuk madhab lain. Itu sederhana. Tetapi bermasalahnya sebuah pemerintahan sudah memutuskan semacam ini. Kita ikuti agar kita tidak ada perbedaan pendapat. Jadi yang berpuasa hari ini Anda mendapatkan pahala. Dan itu adalah sesuai dengan syariat. Karena apa? Disunahkan puasa tanggal berapa? Tanggal 9 Dzulhijjah. Bukan disunahkan puasa waktu orang wukuf. Enggak ada itu. Tidak ada disunahkan puasa waktu orang wukuf. Kalau waktu wukuf disunahkan puasa, ada orang puasa sebelum wukuf. Dan negeri yang berbeda, habis maghrib baru masuk wukuf jam 12 siang di sana. Kita kan lebih maju 2 jam, 4 jam. 4 jam. Jadi kita sebelum orang wukuf kita sudah melakukan puasa.
Jadi wukuf itu kan jam 12. Jadi ada, pokoknya intinya kalau ada orang mengatakan bahasanya puasa itu adalah disunahkan waktu orang wukuf adalah salah. Yang benar adalah puasa disunahkan adalah tanggal 9 Dzulhijjah. Ini saja. Semoga ini sebagai titik terang. Dan mohon para pendengar semuanya, barangkali ada pejabat pemerintahan di kedepan hari untuk menentukan satu Syawal itu jangan susah lah. Ambil sebuah keputusan yang bagus dan setelah itu dipatuhi. Selesai. Asalkan itu mendapat ulama, tidak usah pusing. Itu adalah benar karena mereka punya hujah yang luar biasa. Wallahu a'lam bishawab. Baik Buya, sudah ada beberapa pertanyaan nih Buya yang masuk Buya. Dan mungkin Ozan akan bacakan. Yaitu yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, hari ini puasa boleh tidak? Katanya, sementara ada yang hari ini lebaran dari Ibu Fatma di Mundu, Bu ya. Masya Allah, itu sudah kita jelaskan dalam pembahasan yang panjang tadi. Karena hari ini bagi orang Indonesia, warga Indonesia, adalah hari yang ke-9, maka puasanya adalah ya hari ini. Hari ini. Kalau seandainya ada orang Indonesia mengikuti tempat lain, tentunya itu adalah hal yang sah-sah saja. Hanya karena kebetulan pemerintah sudah mengukuhkan hari ini adalah hari tanggal 9 sesuai dengan awal hilalnya, maka puasa hari ini adalah sunnah. Dan yang melakukan sembelihan korban hari ini, yang sudah berhari raya hari ini, ya kita sebutkan tadi dalam mukadimah yang panjang, bahwa itu sah-sah saja. Hanya ada kekurangannya karena tidak mencoba mengikuti pemerintah agar umat ini bersatu. Tapi masalah sah mereka itu sah. Adapun kita tidak haram. Siapa yang mengatakan haram ini? Berlebihan, tidak ada yang mengatakan haram. Anda adalah karena ikut. Ulama juga ada sandarannya bagaimana mereka melakukan puasa. Dan yang berbuka, yang hari ini hari raya Idul Adha, juga mereka adalah sah, ada sandarannya. Hanya sekarang itu kita itu perlu kembali kepada pemerintah di dalam hal-hal yang ada kemaslahatannya. Jadi Anda sah, puasa hari ini adalah sah. Dan anak pondok pada puasa semuanya. Baik, mudah-mudahan buat Ibu Fatma yang ada di Mundu tidak ragu lagi ya untuk berpuasa pada hari ini ya. Jadi jangan was-was ya melakukan puasanya ya. Baik Bu ya, kemudian ada lagi nih pertanyaan Bu ya. Katanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu ya, Kang Ozan dan Kang Khalil katanya, saya akhwat di Sumber. Saya mau tanya, sebenarnya ini pertanyaan dari teman akhwat saya yang ada di Bandung. Teman saya bekerja katanya sebagai pembantu rumah tangga Bu ya, di Bandung, dan majikannya berkeyakinan salah satunya yaitu bahwasanya pada hari ini hari Lebaran Bu ya. Iya. Sementara beliaunya sendiri yang menjadi pembantu rumah tangga ini berkeyakinan beda. Besok hari Lebaran. Besok hari Lebarannya. Majikan itu ingin teman saya itu mengikuti keyakinan mereka karena terpaksa. Jadi teman saya mengikuti apa sebenarnya mengikuti, tapi sebenarnya dia nggak mau katanya. Mohon nasihatnya Bu ya, apa yang harus dilakukan teman saya. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya dua-duanya pendapat yang boleh diikuti ya. Majikannya itu benar karena mengikuti pendapatnya ulama juga yang ada di Indonesia yang memfatwakan semacam itu. Adapun pembantunya itu ingin mengikuti apa yang dikukuhkan oleh ulama yang lain, Ini adalah boleh-boleh saja dan tidak perlu membuat satu perselisihan di dalam sebuah rumah. Hanya yang jelas di saat seperti itu adalah majikan tidak bijak. Kenapa harus memaksa? Nah, kalau memang Anda ikut karena ikut nih, misalnya majikan tidak bijak, kenapa harus paksa? Memangnya dia salah? Ulama yang bersama pembantunya itu adalah salah. Ini adalah satu kesalahan di dalam menilai orang lain. Akan tapi ternyata majikan itu sendiri punya kesalahan. Kenapa? Pemerintah sudah menjelaskan seperti ini, kenapa tidak ngikut? Tetapi secara fikih adalah sah. Pemerintah majikannya itu yang berbuka hari ini pengen nyembelih korban hari ini adalah jadi korban dan sah korbannya itu. Dan jangan juga, mohon maaf ya, jangan sampai yang hari ini berpuasa lalu mengatakan yang korban hari ini nggak sah. Oh, nggak sah itu. Ini kita sering sombong ya dengan pendapat, kita sering sombong dengan yang kita miliki. Ini adalah tidak benar. Jadi yang hari ini berkorban diterima. Di Indonesia yang berkorban hari ini korbannya adalah diterima, jatuh korban. Tapi kan korban belum waktunya, nggak sah ya kalau korban belum waktunya. Tapi ini sudah jatuh waktunya menurut mereka sesuai dengan apa yang mereka ambil. Hanya saja kami jelaskan majikan semacam itu adalah tidak bijak. Semestinya dia adalah kalau memang ia harus mengambil pendapatnya orang yang hari ini berkorban sudah sholat raya Idul Adha, jangan memaksa yang lainnya dong. Yang berhak memaksa dalam hal urusan khilaf ini hanya pemerintah.
Kalau sudah perintah mengambil keputusan, tidak ada khilaf lagi di bawahnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, mudah-mudahan ukhti ya yang ada di. Jadi diikuti saja itu, diikuti saja. Mungkin membantu ngikuti bosnya, nggak apa-apa ngikuti apa majikannya, nggak ada masalah. Nah. Baik Bu ya, kemudian ini ada lagi pertanyaan yang memang juga ada kaitannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, bagaimana sikap orang yang mengharamkan puasa pada hari Selasa ini karena di Saudi Lebaran? Apakah termasuk mengharamkan yang halal sehingga keluar dari agama atau bagaimana Bu ya? Kata naudzubillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kalau ada orang mengharamkan puasa hari ini, pasti dia adalah orang yang kurang baca atau salah berguru. Karena ini sederhana. Sama yang mengatakan korban hari ini setelah ada hujahnya lalu nggak sah, itu adalah orang yang kurang baca atau salah berguru. Jadi yang sudah kita jelaskan, yang berkorban di hari ini adalah sah jatuh korbannya. Yang puasa hari ini adalah sah. Karena apa? Sudah kita jelaskan rentetan perbedaan ulama di dalam menentukan awal bulan. Masalah ikhtilaf matalik dan sebagainya. Hanya di antara dua orang ini adalah, nah kalau tadi yang mengatakan hari ini haram itu punya dua kesalahan. Pertama apa? Nggak ikut pemerintah. Yang kedua nyalain orang lain. Nah ini adalah salah. Jadi kalau ada yang melihat orang berpuasa hari ini, ya puasanya sah sesuai dengan ketentuan hukum yang mereka fahami, bahwasanya puasa itu adalah bukan di hari Arafah. Akan tapi puasa itu apa? Di tanggal 9. Anda berpuasa hari ini dan sah. Kalau mengatakan ini puasanya adalah haram karena ini adalah waktunya orang sudah nyembelih korban. Nyembelih korban di mana? Sebetulnya ini perbedaan ini sudah lama ya. Dulu juga pernah tahun 1939 atau 40-an. Zaman dulu ini sudah ditulis para ulama itu. Terjadi misalnya di Mesir, waktu itu Mesir itu hari Senin, hari Idul Adha. Kemudian Saudi itu hari Selasa. Kemudian di Bombay waktu itu hari Jumat. Ini adalah cerita masyhur itu. Ini berbeda. Dan itu sudah tidak ada masalah. Dan berulang-ulang itu orang nggak pernah meributkan yang begitu-begitu itu. Hanya makanya di akhir zaman ini orang yang lidahnya dikit-dikit nyalain orang ini, masya Allah, ini adalah nggak benar itu. Jadi kalau Anda mendengar orang yang di dalam urusan ulama yang berbeda dalam hal ini lalu dengan harga mati mengatakan kamu salah, nggak benar, meninggalkan sunnah Nabi, maka itu adalah orang yang lagi sakit barangkali, ya flu berat itu ya. Maka perlu dimaafin sajalah, perlu diingatkan dengan cara yang halus. Semua adalah benar, hanya yang perlu kita tekankan selagi kemaslahatan umat, kita perlu patuh kepada negara yang telah mengambil satu pendapat di antara pendapat-pendapat yang ada di dalam pendapatnya para ulama-ulama kita. Wallahu a'lam bishawab. Baik Bu ya, ini ada lagi mungkin pertanyaan Bu ya. Mungkin masih ada kaitannya Bu ya, karena dengan khutbah Id ya. Ini katanya ada yang bertanya Bu ya, bagaimana katanya hukumnya seorang wanita khutbah di hari raya? Kalau boleh dari kitab apa? Katanya walafu syukron, dari Aji di Duku Puntang. Ya, jawabnya kebalikannya, tidak ada khutbah bagi seorang wanita. Kalau ingin melakukan sholat id saja. Berarti jadi tidak ada khutbah bagi seorang wanita, tidak ada khutbah Jumat bagi seorang wanita, tidak ada khutbah tidak ada seorang wanita. Akan tetapi kalau seorang wanita di rumah ingin melakukan sholat id karena tidak bisa ikut bersama-sama ke musola atau ke masjid atau ke lapangan, maka seorang wanita tetap disunahkan melakukan sholat 2 rakaat tanpa adanya khutbah. Jadi tidak ada khutbah bagi seorang laki-laki, seorang wanita, dan tidak ada dalam sholat yang lainnya pun tidak ada namanya adzan bagi seorang wanita. Baik. Kemudian ada juga nih Bu yang bertanya tentang sekitar hari Lebaran Bu ya. Mungkin diantaranya adalah Idul Adha ini. Katanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu ya, saya mau tanya, katanya saya pernah dengar kalau hari raya hari Jumat, kalau siangnya nggak sholat Jumat, katanya boleh karena udah dapat khutbah sholat raya katanya. Baik. Ini benar nggak sih katanya? Tolong dijelaskan Pak Ustadz. Yang bertanya orang di mana nih? Kalau orang di Indonesia tidak sah, karena di Indonesia madhabnya Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Jadi dalam jumhur ulama madhab Imam Syafi'i, madhabnya Imam Abu Hanifah, madhabnya Imam Malik, puasanya sholat Jumat tidak bisa gugur bagi seorang laki-laki yang telah memenuhi syarat, biarpun dia sudah melakukan sholat hari raya. Ini bahkan menurut Abu Hanifah itu sama sekali tidak ada. Di dalam madhab Imam Syafi'i masih ada perkenan bagi orang Badiah, orang pegunungan yang melakukan sholat Jumatnya adalah ke kota,
kemudian melakukan sholat Idul Adha-nya adalah Idul Fitrinya di kota. Maka setelah melakukan Idul Adha, Idul Fitri, dia balik ke kampungnya, dimaafkan untuk tidak melakukan sholat Jumat. Karena apa? Takut repot. Ini dalam mazhab Imam Syafi'i. Tapi kalau masjid di samping kita, kiri kanan kita, ya enggak. Jadi tetap ada pendapat menurut mazhabnya Imam Ahmad bin Hambal. Menurut mazhabnya Imam Muhammad bin Hambal, ini adalah termasuk ini yang banyak diikuti oleh orang Saudi, sebagian dari Jazair, itu ada. Maka kalau pengikut mazhab Imam Ahmad bin Hambal, bahwasanya kalau ada orang sudah melakukan sholat Jumat, sholat Id di hari Jumat, maka sholat Jumatnya tidak usah, boleh meninggalkannya, tapi tetap sholat duhur. Nggak ada yang mengatakan sholat duhur tidak, tetap diganti dengan sholat duhur. Kecuali bagi imam yang dia itu harus menghidupkan masjid itu. Kalau dia seorang imam dan khotibnya yang tanpa dia masjid itu akan terhenti, maka biarpun dia sudah melakukan sholat hari raya Idul Fitri atau Idul Adha, tetap dia wajib melakukan sholat Jumat. Itu menurut mazhab siapa? Imam Ahmad. Dan tidak ada di Indonesia. Jadi gak usah macam-macam saja. Kalau di Indonesia ya wajar mazhab Imam Syafi'i, ya tetap sholat. Bukan saja ini, mazhab jumhur ulama, mazhab Imam Syafi'i, mazhab Imam Malik, mazhab Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhum, wallahu a'lam bishawab. Jadi kalau ada yang seperti itu aneh ya berarti. Nah, karena masyarakat kita kadang-kadang orang itu, mohon maaf ya, kadang-kadang orang itu tidak mampu dengan apa yang diketahui, pengen ditonjolkan di orang. Cobalah lihat kemaslahatan umat seperti apa. Maslahatan umat, masyarakat apa? Kadang-kadang kita pengen nonjolkan, saya kan lebih tahu, sudahlah. Bukan ulama yang diem itu tidak tahu. Ulama-ulama itu, kiai-kiai ini alim-alim tuh, ada ngerti-ngerti semuanya. Cuma mereka tidak pamer ilmu, nonjolin ini. Oh, kadang-kadang dipamer-pamerin sengaja. Kenapa? Ada pendapat, yes. Nah, dia khilaf. Orang khilaf itu adalah orang pengen dikenal saja, dan itu bahaya. Di dalam dunia wara, di dunia ketaatan kepada Allah sudah susah, karena orang itu semestinya harus menjaga kemaslahatan umat, kemaslahatan lingkungan, kemaslahatan kampungnya, kemaslahatan keluarganya, bukan pengen pamer ilmunya, pengen nganeh-nganeh di masyarakatnya, bukan. Wallahu a'lam bishawab. Baik Bu, ada lagi nih Bu yang berkaitan dengan kurban juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum katanya. Alhamdulillah bil khair. Tayyibin min Haj Umano Haj Umano di Kedung sana. Masya Allah. Ana mau tanya Bu ya, masalah hewan kurban kalau dibagi sama keluarga sendiri mafi muskilah kata. Syukran. Baik. Binatang korban itu boleh disunnahkan, cara pembagiannya adalah dibagi 3. Sepertiga adalah dimakan untuk keluarganya, sepertiga adalah dimasak untuk fakir miskin, atau dihidangkan untuk tamu, dan yang sepertiga dibagi untuk fakir miskin, untuk yang orang-orang yang di sekitarnya. Ini adalah masalah korban. Kalau semuanya dimakan sendiri, ya itu adalah masuk dalam sunnah korban kifayah saja ya, belum mendapatkan keutamaan yang luar biasa ya. Maka semakin sedikit yang dimakan, bahkan disunnahkan lah ya, justru mohon ini sering yang dilupakan. Orang yang berkorban disunnahkan untuk makan daging korbannya, bukan tidak makan. Disunnahkan untuk makan daging korbannya biarpun sedikit, misalnya hatinya sedikit saja. Rasulullah memakan hati dari binatang korban yang dijadikan korban oleh beliau. Jadi disunnahkan bagi orang yang berkorban untuk mencicipi sedikit dari dagingnya. Sampai berapa? Sampai sepertiga diperkenankan. Bahkan Imam Nawawi mengatakan 2/3. Jadi boleh 2/3 dimakan. Cuma 2/3 dimakan. Untuk keluarganya boleh, tapi harus ada yang diberikan pada fakir miskin. Ini supaya jadi makna korban untuk orang lain. Jangan menyembelih untuk sendiri, tapi bagikan 1/3 untuk orang lain, 1/4 orang lain, atau setengah buat orang lain. Ini dibagi-bagi seperti yang terjadi di negeri kita. Hanya sekarang ada kesalahan yang korban itu tidak boleh makan sama sekali. Memang kalau korbannya sudah jadi nadar, korban yang wajib, ya tidak boleh makan. Nah ini, jadi itu saja, semoga bisa difahami. Jadi boleh, kalau keluarganya pengen makan boleh disembelih, keluarganya pengen rasakan. Tapi ada sebagian yang dibagi kepada orang lain agar terwujud makna korban yang sesungguhnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik Bu, ada lagi nih Bu ya pertanyaannya. Mungkin masih banyak sekali yang masuk ternyata di akhir-akhir ini. Pertanyaan yang masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, katanya para imam berbeda pendapat dalam masalah halal dan haram, tapi masih merupakan amalan Nabi dan para sahabat beliau. Tapi bagaimana jika perbedaan yang tidak ada syariatnya, Buya? Contohnya apa misalnya? Di sini nggak ada contohnya makanya. Perbedaan yang tidak ada syariatnya maksudnya tidak ada hujahnya barangkali. Kalau tidak ada hujahnya, ya perbedaan yang tanpa hujah tidak diterima dari siapapun dia.
Nah, kan tapi ulama kita itu berbeda, semuanya ada hujjahnya. Tadi yang kita sebutkan yang mengatakan ikhtilaful matali' dengan hujjahnya yang sangat jelas, yang mengatakan wahdatul matali' wahdatul ru'yah itu adalah juga ada hujjahnya. Jadi semua ulama yang kita sebut tadi semuanya ada hujjah. Dan hujjahnya luar biasa kuat-kuat, sehingga karena hujjah mereka itu kuat-kuat dan hanya mereka saja yang berhak berhujjah, kita ini hanya melihat saja, melihat hujjah dan melihat hukum, maka kita namanya pengikut saja. Kalau pengikut Anda boleh ngikut ini, boleh ngikut itu. Akan tapi kalau sebuah pendapat tanpa didasari oleh hujjah berdasarkan Al-Quran, hadis atau qiyas atau ijma' para ulama, kalau ada sebuah pendapat yang istimbatnya tidak benar, cara mengambil pendapat itu tidak benar, tidak sesuai dengan tata aturan beristimbat mengambil hukum di dalam syariat Islam, maka pendapat itu tidak bisa diterima. Itu ada harga mati. Akan tapi ulama semua ada pendapatnya. Jadi kalau memang kami tidak pernah punya dalil, tapi kami ngintip dalilnya ulama. Jangan sok itu dalilnya, enggak. Akan tapi jika ada yang bertanya, mana dalilnya ini, bisa kita tunjukkan. Bukan dalil kami, bukan dalilnya ulama. Bagaimana Imam Nawawi mengatakan seperti ini, ada dalilnya. Bagaimana ini mengatakan, ada dalilnya. Hanya cuman untuk dikemas di dalam bahasa komunikasi. Tidak semua ustadz itu menyebutkan hujjah-hujjahnya dari para ulama-ulama yang berbeda pendapat itu. Tadi kita sebutkan hanya hujjahnya orang yang berbeda pendapat tentang matla'. Padahal tempat yang mengatakan wahdatul ru'yah juga agak sumul li'rati wa afdhul riyati. Itu ada. Berpuasalah karena ru'yah dan berbukalah karena ru'yah. Ini ru'yah. Jadi kalau ada ru'yah ini am nih. Umum itu adalah kalau sudah umum seperti ini ya semuanya. Di negeri manapun ru'yah ini adalah pendapat. Jadi semua memahami hadis yang berbeda dengan cara yang berbeda sehingga muncullah satu pendapat yang berbeda. Tapi setelah dikembalikan, kalau ditanya ada hujahnya, ada, dan benar caranya dan hebat semuanya. Ini adalah, maka para ulama semua ada hujahnya. Kalau tidak ada hujahnya tidak boleh dipakai. Tapi ingat, jangan suudon ulama tidak punya hujah. Kalau Anda mengikuti ulama yang ada hujahnya, alhamdulillah. Tapi setelah itu jangan mengatakan yang lain tidak punya hujah. Sekarang ada orang akhir zaman sudah pegang dalam urusan agama itu berpegang dengan buku kecil yang dibagi-bagi gratis. Setelah itu menyalahkan orang lain, itu tidak ada hujahnya, tidak ada hujahnya. Banyak hujahnya, mana kita tunjukkan hujahnya? Ini baik. Masya Allah. Baik, kemudian pertanyaan berikutnya nih Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya katanya Bu ya, tapi keluar dari tema. Apakah benar anak laki-laki yang belum dikhitan hukumnya najis, tidak boleh dibawa ke masjid, dan jika menyentuh orang sholat maka sholatnya batal? Dari Iva di Kali Tanjung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Permasalahannya adalah di dalam mazhab kita Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, urusan najis itu adalah sangat ketat dan hati-hati. Seorang anak yang belum dikhitan, maka wajib bagi seorang tua itu mengkhitan anaknya selambat-lambatnya adalah usia tamyiz, agar dia mulai belajar sholat yang benar, agar mereka di sholat tidak membawa najis. Karena ada kuluf atau ujung kemaluan yang belum dipotong untuk khitan itu, selagi belum terbuka, di saat kencing mesti meninggalkan, karena setelah habis kencing tidak bisa mensucikan di dalamnya. Maka itu mesti ada najisnya. Di dalam mazhab kita Imam Syafi'i ini mengandung najis. Selagi membawa najis, maka kita tidak boleh membawa orang yang membawa najis, atau kita tidak boleh memegang orang yang memegang najis. Maka seandainya kita lagi sholat lalu memegang orang, anak yang semacam itu, maka sholat kita tidak sah. Atau kita lagi sholat ternyata di punggung kita tiba-tiba anak kita yang belum dikhitan itu numpang di pundak kita, maka sholat kita tidak sah. Ini yang ada di dalam mazhab kita Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Dan itu harus kita dengar, kita patuhi selagi kita bisa. Tapi permasalahannya adalah jika ternyata ada satu sebab lain, misalnya punya anak kecil, sudah begitu anaknya itu udah bisa pisah dari dia sama ibunya ini, sholat nempel terus, belum dikhitan. Akankah kita siksa ibu ini lalu kita katakan tidak sah sholatmu Bu? Masya Allah, subhanallah, Islam tidak seperti itu. Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani seorang wali faqih dengan 4 madhabnya. Beliau faqih luar biasa, mengatakan bahasanya kalau ada agama berat itu pasti bukan agama. Masya Allah. Tidak ada memberatkan. Kalau ada seorang ibu anaknya nempel terus, kalau dilepas nangis sudah gendong saja. Kan ada itunya, enggak dimaafkan. Di dalam madhab Imam Malik dalam hal ini sangat sederhana. Tapi kalau normal kita bawa-bawa, ngapain bawa-bawa anak yang ada ini ya, kalau tidak ada kerjaan. Kalau lagi normal ya jangan. Tapi dalam keadaan darurat dan sebagainya itu enggak ada masalah. Atau hajat, takut anaknya taruh di luar masjid, anaknya belum dikhitan, taruh di luar masjid, nanti takut ada apa-apa, bawa
megang kita, tidak ada masalah, itu dimaafkan dalam hal-hal yang semacam ini. Tapi kalau dengan sengaja nganggur, nak nanti kalau aku lagi sholat naik di punggungku, nak ya ini nggak benar orang tuanya. Tahu anaknya belum dihitan. Jadi di dalam mazhab Imam Syafi'i memang itu adalah tidak sah. Tapi tolonglah jangan keras-keras urusan semacam ini. Nah kemudian khilaf ini besar sebetulnya. Apakah harga mati bahwasanya orang yang belum dihitan itu tidak sah sholatnya? Oh tidak. Dari mana itu? Memang di dalam mazhab Imam Syafi'i semacam itu. Khitan itu dalam mazhab Imam Syafi'i adalah wajib. Laki dan perempuan, perbedaan dalam perempuan. Wajib laki dan perempuan, khitan itu wajib di dalam mazhab Imam Syafi'i, tujuannya untuk mensucikan tempat tersebut. Tetapi dalam mazhab Imam Malik misalnya takrimatan saja, makromatan saja, sebuah kemuliaan saja. Kemudian kalau kita lacak dalam negara dalam menyebarnya Islam di dunia, di negeri-negeri itu, coba Islam pernah menaklukkan atau Islam pernah masuk satu negeri. Masuk Islam di situ ada 2.000 orang atau 1 juta orang. Pernah dengar ada khitan massal di situ? Tidak ada, pernah ada khitan massal di situ. Orang tua ada khitan massal, sholat, mau khitan semampunya nanti. Apa itu dikatakan sah? Tidak sah? Sah. Nah ini makanya kita jangan sampai memandang dengan biji. Cuman selagi kita masih bisa berpegang dengan mazhab kita Imam Syafi'i, jangan suka aneh-aneh. Hanya karena permasalahannya kita sering ditanya ibu yang anaknya tidak bisa-bisa, khususnya malam hari. Apalagi waktu asar itu sempit, anaknya itu asar itu menjelang mandi, nangis dan sebagainya, mau sholat asar nggak bisa. Akankah kita tekan dengan madhab yang susah, madhab yang menyusahkan dia? Madhab Imam Syafi'i bukan madhab susah. Madhab Imam Syafi'i bukan madhab susah. Akan tapi ada saat-saat tertentu seseorang itu berat memegang madhab itu. Maka bolehlah, tidak ada masalah. Kalau seandainya ada anak belum disunat, kemudian kok numpang di punggungnya dalam keadaan dia itu misalnya anaknya tidak bisa dipisah, itu adalah dimaafkan di dalam madhab kita dalam madhab Malik. Dan juga di dalam madhab Imam Syafi'i ada pendapat yang mengatakan itu dimaafkan. Belum lagi ke madhab yang lain. Karena darurat hal-hal semacam itu. Kemudian ada yang mengatakan harus diulang dan sebagainya. Ulang bagaimana? Habis itu melahirkan lagi, ulang. Subhanallah. Jadi Islam itu indah, ulama itu adalah luar biasa. Perbedaan itu ternyata hanya untuk memberikan kemudahan kepada kita semuanya. Baik, ini adalah memang jadi jawabannya yang pertama sudah jelas ya. Betul, najis dalam mazhab Imam Syafi'i. Kalau Anda mendengar ulama mengatakan seperti itu adalah benar. Maka segeralah anak-anak Anda adalah disunat, dikhitan. Untung-untung sebelum usia tamyiz. Adapun tidak boleh dibawa ke masjid, enggak benar. Memang jannibu masajidakum minas sibyani wal majanin. Jauhkan masjidmu dari anak-anak kecil dan orang gila. Tapi sibyan ini apa? Orang-orang yang belum tamyiz. Anak ini yang enggak ngerti, bisa kencing di situ, bisa ini. Akan tapi kalau sudah kita jaga dengan pempes yang baik dan sebagainya, tidak ada masalah dibawa ke masjid, ada kenal masjid, ada barokah di masjid itu. Baik, wallahu a'lam bishawab.